Selamat datang semua. Hari ini saya akan membahas 5 tradisi unik dalam menyambut bulan Ramadan di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Oke, langsung saja ke yang pertama. Tradisi Megibug dari Karangasem, Bali. Tradisi yang berasal dari Karangasem ini tidak hanya dikenal oleh kalangan umat Hindu, tapi juga umat Muslim di Bali, yaitu tradisi Megibug. Tradisi ini diketahui berasal dari kata gibung, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang, yakni saling berbagi antara satu orang dengan orang lain. Megibung artinya suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang banyak untuk duduk makan bersama dan saling berdiskusi dan berbagi pendapat. Diyakini oleh masyarakat Karangasem, Megibung Karangasem bermula dari tahun 1614 Caka atau tepatnya 1692 Masehi. Ketika itu, salah seorang raja Karangasem bernama I Gusti Anglurah Ketut Karangasem. Beliau merupakan raja ke-8 Karangasem yang berhasil membawa kejayaan bagi Karangasem hingga akhir masa kekuasaannya pada abad ke-18 Masehi. Ia berperang dalam upaya menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sasak atau Lombok untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Kala itu, ketika para prajurit sedang beristirahat makan, beliau, sang raja tersebut, membuat aturan baru untuk makan secara bersama-sama atau yang saat ini dikenal dengan nama Megibung. Tradisi Megibung penuh dengan tata nilai dan aturan yang khas. Sele atau orang-orang yang makan duduk bersila secara teratur dan membentuk sebuah lingkaran. Sele harus mengikuti tertib dan aturan makan yang cukup ketat. Sebelum dimakan, nasi dari nampan diambil dengan cara dikepal pakai tangan, kemudian dilanjutkan mengambil daging dan lauk pauk secara teratur. Sisa makanan dari mulut tidak boleh berjejeran di atas nampan dan harus dibuang di atas sebidang kecil daun pisang yang telah disediakan pada masing-masing orang. Untuk minumannya sendiri, dulunya disediakan air putih dalam kendi yang terbuat dari tanah liat. Satu sele biasanya disediakan 2 kendi. Cara minumnya dilakukan dengan nyeret. Air diteguk dari ujung kendi sehingga bibir tidak menyentuh kendi. Saat Ramadan, beberapa komunitas muslim yang ada di Karangasem seperti Kecicang, Saren Jawa, dan Tohpati juga biasa menggelar acara Megibung. Bedanya, jika masyarakat Hindu menggunakan daging babi, masyarakat Muslim berlakukan makanan berlabel halal. Biasanya, Megibung dalam komunitas Muslim berkaitan dengan acara pernikahan, sunatan, lebaran, maulid nabi, dan acara-acara bernafaskan islami lainnya. Tradisi Megibung dilakukan setiap 10 hari puasa. Biasanya warga makan bersama dalam satu wadah yang sama. Kegiatan ini dimasukkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan juga menjadi ajang untuk mempererat tali persaudaraan. Tradisi nyorok dari Betawi. Salah satu tradisi masyarakat Betawi yang dilakukan saat menjelang bulan Ramadan adalah nyorok. Nyorok berarti membagi-bagikan bingkisan makanan. Nyorok lazimnya dilakukan dari keluarga yang paling muda dengan mendatangi keluarga yang lebih tua atau tokoh yang dituakan. Hal ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Tidak hanya berhenti sampai membagikan bingkisan, kemudian anggota keluarga yang paling muda sampai yang paling tua saling bertukar makanan dan memakannya secara bersama-sama. Nyorok juga dimasukkan untuk menjaga tali silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan ucapan meminta restu dan memohon agar diberi kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Jenis bingkisan yang dibagikan kepada sanak keluarga seperti kue-kue atau bahan makanan mentah, yaitu gula, susu, kopi, sirup, beras, ikan bandeng, dan daging kerbau. Terkadang bingkisan dari nyorok itu berupa makanan khas Betawi yang dimasukkan ke dalam rantang, misalnya saja sayur gabus pucung. Sayangnya,
Tradisi nyorok belakangan kian langka ditemui karena masyarakat Betawi sudah banyak yang berpindah keluar kota dan makin banyaknya pendatang di ibu kota. Hanya sebagian orang Betawi yang hingga saat ini melestarikan tradisi tersebut untuk prosesi adat. Meskipun istilah nyorok sudah mulai menghilang, namun kebiasaan mengirim bingkisan sampai sekarang masih dilakukan masyarakat Betawi. Tradisi nyorok memiliki makna sebagai tanda saling mengingatkan bahwa bulan suci Ramadan akan segera datang. Selain itu, tradisi nyorok juga sebagai pengikat silaturahmi sesama sanak keluarga. Tradisi nyandran dari Jawa Tengah. Setiap menjelang Ramadan, tepatnya pada bulan Sa'ban, masyarakat Jawa khususnya Jawa Tengah dan Yogyakarta selalu melakukan tradisi nyandran. Budaya yang telah dijaga selama ratusan tahun ini dilakukan dengan bersih-bersih makam para orang tua atau leluhur, membuat dan membagikan makanan tradisional, serta berdoa atau selamatan bersama di sekitar area makam. Dalam kalender Jawa, bulan Ramadan disebut dengan bulan Roah, sehingga nyandran juga dikenal sebagai acara Roah. Dirangkum dari berbagai sumber, tradisi ini adalah hasil akulturasi budaya Jawa dengan Islam. Kata nyandran berasal dari kata serada yang bermakna keyakinan. Nyandran menjadi bagian penting bagi masyarakat Jawa, sebab para pewaris tradisi ini menjadikan nyandran sebagai momentum untuk menghormati para leluhur dan ungkapan syukur kepada Sang Pencipta. Biasanya nyandran diadakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa atau pada 15, 20, dan 23 Roah. Salah satu yang khas dan pasti ada di setiap nyandran adalah acara makan bersama atau kenduri. Prosesi ini menjadi salah satu yang ditunggu oleh warga. Setiap keluarga membawa masakan hasil bumi. Masyarakat membaur menikmati makanan yang dihidangkan di atas daun pisang. Masyarakat yang melakukan tradisi nyandran percaya membersihkan makam adalah simbol dari pembersihan diri menjelang bulan suci. Bukan hanya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, nyandran dilakukan sebagai bentuk bakti kepada para pendahulu ataupun leluhur. Kerukunan serta hangatnya persaudaraan sangat terasa setiap tradisi nyandran berlangsung. Nyandran yang telah dijaga selama ratusan tahun mengajarkan untuk mengenang dan mengenal para leluhur, silsilah keluarga, serta memetik ajaran baik dari para pendahulu. Tradisi megengan dari Demak. Megengan merupakan sebuah pesta rakyat yang diselenggarakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Megengan berasal dari bahasa Jawa yang bermakna manahan. Hal ini sesuai dengan makna Ramadan di mana umat muslim diwajibkan untuk menahan hawa nafsunya selama 1 hari penuh. Tradisi megengan biasanya dilaksanakan di alun-alun Simpang 6 Kabupaten Demak. Berbagai kesenian daerah mulai dari seni barong, tarian tradisional, hingga sipin ditampilkan dalam gelaran megengan tersebut. Selain itu, juga terdapat kuliner daerah yang berjejer di sepanjang alun-alun Simpang 6 Kabupaten Demak hingga kawasan Pecinan. Kuliner pasar khas Demak yang dijajakan diantaranya sate keong, lontong campur, lontong sayur, dan nasi goreng. Tradisi megengan merupakan sarana hiburan rakyat murah bagi masyarakat Kabupaten Demak. Harapannya, masyarakat bisa menyambut datangnya Ramadan dengan riang gembira, sehingga pada saat puasa Ramadan bisa dijalankan dengan ikhlas dan penuh sukacita. Setiap daerah memiliki tradisi yang berbeda-beda dalam menyambut awal Ramadan ini. Awal Ramadan di Semarang terdapat tradisi Dugderan, Kudus terdapat tradisi Dandangan, dan Jepara terdapat tradisi Baratan. Tradisi megengan adalah tradisi adiluhung leluhur yang perlu terus dilestarikan. Dengan datang dan menyemarakan tradisi ini, maka secara tidak langsung telah turut serta dalam pelestariannya. Sayangnya, kegiatan tradisi Dugderan atau megengan yang biasa dilaksanakan menjelang bulan Ramadan pada tahun 2020 itu ditiadakan, mengingat pada saat itu masih dalam
situasi pandemi COVID-19 yang menjadi wabah nasional. Kemeriahan Dugderan setiap tahun digelar 1 hari sebelum puasa Ramadan, menepati kawasan Simpang 6 Demak hingga jembatan perempatan Kodim 0716 sepanjang 500 meter sayangnya tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2020. Semoga pada tahun ini bisa dilaksanakan tentu dengan seizin pemerintah daerah dan dengan protokol yang ketat. Bali Mau, tradisi berusia ratusan tahun tetap hidup di masyarakat karena Ramadan. Salah satu di kota Padang biasanya dari tahun ke tahun ada 12 titik lokasi untuk tradisi mandi Bali Mau, seperti Pantai Padang, Pantai Ajamanik, Pantai Pasir Jambak, Lubuak Tampuruang, dan Lubuak Paraku. Ritual mandi yang dipercaya secara turun-temurun itu dipercaya dapat mensucikan diri menjelang masuknya bulan Ramadan. Dari tahun ke tahun, mandi Bali Mau sudah menjadi tradisi bagi warga Sumatera Barat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Mandi Bali Mau merupakan tradisi mandi dengan jeruk nipis yang berkembang di kalangan masyarakat Minangkabau. Biasanya dilakukan di sungai atau di tempat pemandian. Bali Mau dilakukan 1 atau 2 hari menjelang puasa. Sungai dan tempat pemandian. Namun pada tahun 2020 lalu mandi Bali Mau tidak bisa dilakukan karena virus corona mewabah di penjuru negeri. Kemudian setelah 1 tahun berselang, masyarakat Ranah Minang sepertinya sudah kembali melakukan aktivitas ini. Meski ada imbauan dari pemerintah untuk tidak melaksanakan mandi Bali Mau tahun ini mengingat pandemi belum berakhir, namun masih ada sejumlah tempat pemandian yang sudah ramai dikunjungi masyarakat. Sebuah referensi dari Bang Cik Kamaludin dalam bukunya Mandi Bali Mau di Dusun Limbung, Bangka Belitung, menulis awal mula penerapan tradisi ini dalam masyarakat desa Jadabahri dan desa Kimak, Kecamatan Marawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Seorang bangsawan keturunan Kerajaan Mataram, Yogyakarta bernama Depati Bahrain melarikan diri dari kerajaan Belanda. Lalu pada tahun 1700-an, sampailah Depati Bahrain bersama pasukannya ke Pulau Bangka. Konon, Depati Bahrain kemudian melakukan ritual mandi pertobatan yang kemudian dicontoh oleh warga sekitar. Akhirnya, istilah mandi pertobatan ini menjamur ke sebagian besar tanah Melayu sebelum memasuki bulan Ramadan. Tradisi ini kemudian dikenal dengan Bali Mau atau Bakasai di daerah lain. Demikian pembahasan kami pada hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk menonton video-video saya yang lain, oke? Jumpa lagi di video selanjutnya.